Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan tentu saja, tinggalkan like serta komentar di bawah ya, agar kami tahu cerita seperti apa yang kalian suka. Siapa yang tidak merinding mendengar nama Nusa Kambangan? Pulau yang sering dijuluki Alcatraznya Indonesia, ini memang menyimpan banyak cerita. Bukan hanya tentang penjahat kelas kakap, tetapi juga tentang hal-hal yang di luar nalar. Sebagai seorang sipir, saya telah menyaksikan sendiri betapa tipisnya batas antara dunia kita dan dunia mereka di sana. Ini bukan cerita fiksi atau karangan, ini adalah pengakuan saya tentang apa yang saya alami selama bertahun-tahun bertugas di sana. Awal mula di penjara paling angker. Nama saya Arya. Sudah hampir 15 tahun saya mengabdikan diri sebagai sipir di lembaga pemasyarakatan. Lapas Batu, salah satu lapas tertua dan paling ditakuti di Nusa Kambangan. Awalnya, saya sama sekali tidak percaya dengan hal-hal mistis. Saya menganggap semua cerita horor tentang Nusa Kambangan hanyalah bualan untuk menakut-nakuti orang. Tapi, setelah sebulan bertugas, keyakinan itu mulai goyah. Hari pertama saya di Lapas Batu terasa mencekam. Bangunan tua dengan tembok-tembok kusam, udara yang lembab, dan bau apek yang menyengat seakan menyambut kedatangan saya. Para narapidana yang terlihat garang dengan tatapan kosong, menambah nuansa suram di tempat itu. Atasan saya, Pak Jatmiko, seorang sipir senior yang sudah puluhan tahun mengabdi, mencoba menenangkan saya. Kamu harus terbiasa, Arya. Di sini, yang terpenting adalah kewaspadaan, katanya sambil menepuk pundak saya. Bukan hanya dari para narapidana, Pak? Tanya saya. Bukan, Arya. Di sini, musuhmu bukan hanya yang terlihat, jawabnya singkat, lalu pergi meninggalkan saya. Saya mengernyitkan dahi. Pikiran saya masih lurus, musuh seorang sipir ya para narapidana yang bisa sewaktu-waktu berulah. Tapi perkataan Pak Jatmiko seakan menyiratkan hal lain yang belum saya pahami. Panggilan misterius dari sel kosong. Malam itu, setelah hari yang melelahkan, saya mendapat giliran jaga di Blok D. Blok ini terkenal angker karena sudah lama tidak dihuni. Menurut cerita, Blok D sengaja dikosongkan karena sering terjadi keributan yang tak wajar. Sekitar pukul 2 dini hari, saat saya sedang patroli, telinga saya menangkap suara aneh. Seperti ada yang memanggil nama saya. Suaranya terdengar serak dan berat, seperti bisikan yang datang dari dalam sel. Arya, Arya. Saya menajamkan pendengaran. Suara itu terdengar sangat jelas. Saya periksa satu persatu sel di Blok D. Semua sel terkunci, gelap, dan kosong. Jantung saya mulai berdebar kencang. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Tapi, suara itu kembali terdengar. Arya, ke sini. Kali ini, suaranya terdengar lebih dekat, seolah berasal dari sel nomor 13. Sel itu adalah sel yang paling dijauhi, bahkan oleh sipir senior. Konon, di sel itu, pernah terjadi pembunuhan keji yang dilakukan oleh seorang narapidana terhadap sesama narapidana. Setelah kejadian itu, tidak ada satupun orang yang berani menempati sel itu. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, saya memberanikan diri mendekati sel nomor 13. Pintu sel itu berkarat dan gemboknya terlihat sangat tua. Saya menempelkan telinga ke pintu dan mencoba mendengarkan. Tidak ada suara. Tiba-tiba, dari dalam sel, terdengar suara tawa yang menyeramkan. Tawa itu perlahan berubah menjadi tangisan yang pilu, lalu berhenti tiba-tiba. Saya langsung menjauh dari sel itu. Keringat dingin membasahi tubuh saya. Saya segera kembali ke pos jaga, mencoba menenangkan diri. Saya tidak berani menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Saya takut dicap penakut atau gila. Kedatangan tamu tak diundang. Beberapa hari setelah kejadian itu, saya mulai merasa ada yang mengikuti saya. Saat saya berjalan di koridor, saya sering merasa seperti ada bayangan yang melintas di belakang saya. Kadang, saat saya sedang makan, saya melihat kilasan bayangan di sudut mata saya.
Rasanya seperti ada seseorang yang selalu mengawasi gerak-gerik saya. Suatu malam, saya kembali mendapat giliran jaga di Blok C, blok yang masih aktif dihuni. Saat saya sedang memeriksa sel-sel, saya melihat sesosok bayangan hitam tinggi besar berdiri di ujung koridor. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, mengawasi saya. Saya langsung mengalihkan pandangan, mencoba bersikap normal. Saat saya menoleh lagi, bayangan itu sudah tidak ada. Pikiran saya mulai kacau. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya mencoba berzikir dan membaca doa-doa yang saya hafal. Tapi, hal itu tidak banyak membantu. Malam itu, saya hanya bisa berharap waktu cepat berlalu. Keesokan harinya, saya mencoba mencari informasi tentang bayangan yang saya lihat. Saya bertanya kepada Pak Jatmiko. Saya menceritakan semua kejadian aneh yang saya alami sejak saya bertugas. Pak Jatmiko hanya tersenyum tipis. Arya, itu adalah penghuni tetap di sini. Mereka sudah ada jauh sebelum kita datang, katanya dengan suara pelan. Penghuni tetap, tanya saya. Ya, mereka adalah arwah para narapidana yang dihukum mati di sini. Mereka tidak bisa pergi karena masih terikat dengan tempat ini, jawabnya. Penjelasan itu membuat bulu kuduk saya merinding. Saya tidak menyangka hal-hal yang saya alami ini adalah ulah dari arwah-arwah narapidana yang tidak tenang. Saya mulai menyadari bahwa Nusa Kambangan memang bukan tempat biasa. Sejak saat itu, saya harus berdamai dengan kenyataan bahwa saya tidak hanya berinteraksi dengan narapidana, tetapi juga dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Mereka adalah penghuni, sesungguhnya di sana, dan saya hanyalah tamu yang suatu saat akan pergi. Setelah beberapa bulan di lapas batu, saya mulai terbiasa dengan penghuni tak kasat mata di sana. Rasa takut perlahan berubah menjadi kewaspadaan, meskipun tetap saja, setiap malam terasa seperti uji nyali. Pengalaman saya dengan bayangan hitam di koridor adalah awal dari serangkaian kejadian aneh yang semakin intens. Saya belajar untuk tidak menoleh, tidak menatap, dan tidak bereaksi saat merasa kehadiran mereka. Tapi, ada satu pengalaman yang benar-benar menguji batas kewarasan saya, dan itu terjadi di sel isolasi. Sel isolasi, ruang paling terlarang. Sel isolasi, atau sering disebut sel tikus, adalah tempat paling mengerikan di lapas batu. Ukurannya sangat kecil, gelap, dan pengap. Sel ini digunakan untuk menahan narapidana yang melakukan pelanggaran berat, seperti mencoba melarikan diri atau menyerang sipir. Tapi, ada satu sel isolasi yang dikosongkan selama bertahun-tahun karena sebuah insiden tragis. Saya diberitahu oleh Pak Jatmiko bahwa di sel itu, seorang narapidana gantung diri setelah membunuh sesama narapidana. Sejak saat itu, tidak ada yang berani menempatinya. Suatu sore, saat saya bertugas, tiba-tiba terdengar suara teriakan histeris dari sel isolasi. Suaranya terdengar seperti orang yang sedang disiksa. Saya dan beberapa sipir lain langsung bergegas ke sana. Kami mendapati pintu sel isolasi itu terkunci rapat dari luar, tetapi suara dari dalam masih terdengar sangat jelas. Teriakannya semakin kencang, disusul dengan suara benda yang dibanting-banting di dalam. Kami panik. Tidak mungkin ada orang di dalam, karena sel itu seharusnya kosong. Pak Jatmiko yang mendengar keributan itu langsung menghampiri kami. Ia melihat kami dengan pandangan tajam, lalu berbisik, "Jangan buka pintunya." Kami terdiam. "Tapi, Pak, ada yang di dalam," kata salah satu sipir. "Bukan manusia," jawab Pak Jatmiko, lalu ia mengeluarkan kunci cadangan dan membuka gemboknya. Pintu sel itu terbuka. Ruangan di dalamnya gelap dan kosong. Tidak ada siapapun. Suara teriakan itu tiba-tiba berhenti. Yang ada hanyalah bau amis yang menusuk hidung dan noda darah yang sudah mengering di lantai. Pak Jatmiko segera menutup kembali pintu sel itu. Ia menyuruh kami bubar dan melarang kami membicarakan kejadian itu. Kejadian itu membuat saya merinding. Bagaimana mungkin suara itu bisa begitu nyata, padahal tidak ada siapapun di dalam? Sosok berdarah di ruang makan. Kejadian aneh itu berlanjut beberapa minggu kemudian. Kali ini, saya sedang bertugas di ruang makan.
Saya sedang mengawasi para narapidana yang sedang makan malam. Suasana saat itu cukup tenang. Tiba-tiba, dari sudut mata saya melihat sosok bayangan perempuan berambut panjang berdiri di belakang salah satu narapidana. Wajahnya tertutup rambut, tetapi saya bisa melihat tangannya yang berlumuran darah. Ia tampak sedang membisikkan sesuatu ke telinga narapidana itu. Narapidana itu, seorang pria bertubuh kurus bernama Budi, tiba-tiba menghentikan makannya. Matanya melotot, dan ia terlihat sangat ketakutan. Ia terus menunjuk-nunjuk ke arah belakangnya, seolah ada seseorang di sana, tetapi yang lain tidak melihatnya. Narapidana di sebelahnya mencoba menenangkan Budi, tetapi Budi sudah terlalu panik. Ia berteriak histeris, "Jangan! Jangan sentuh aku!" Beberapa sipir lain segera mendekati Budi. Mereka mencoba memeganginya, tetapi Budi meronta. Ia terus berteriak dan meracau tentang perempuan berdarah yang mencoba membisikinya. Para sipir yang lain menganggap Budi gila, tetapi saya tahu apa yang dilihat Budi. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Sosok perempuan itu, yang saya yakini adalah hantu, sedang mengganggu Budi. Kejadian itu membuat saya berpikir, apakah hantu-hantu di Nusa Kambangan tidak hanya mengganggu sipir, tetapi juga para narapidana? Apakah mereka mencoba menuntut balas dendam? Atau apakah mereka hanya mencari korban baru? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikiran saya. Korban lain dari dunia tak kasat mata. Tidak lama setelah kejadian di ruang makan, saya kembali mengalami kejadian aneh. Kali ini, menimpa seorang sipir junior bernama Dimas. Dimas, yang baru beberapa bulan bertugas, sering mengeluh tentang gangguan aneh yang ia alami. Ia sering merasa ada yang mengikutinya, dan ia sering mendengar suara-suara bisikan saat ia sendirian. Saya mencoba menenangkannya, tetapi saya tahu apa yang ia rasakan. Suatu malam, Dimas mendapat giliran jaga malam di Blok B, salah satu blok yang terkenal angker. Sekitar pukul 3 dini hari, saya menerima panggilan darurat dari Dimas. Suaranya terdengar sangat ketakutan. "Tolong, Arya, aku tidak tahan lagi." Saya langsung bergegas ke Blok B. Saya mendapati Dimas sedang terdiam di depan salah satu sel. Matanya kosong dan ia terlihat sangat pucat. Saya mencoba memanggilnya, tetapi ia tidak merespons. Saya melihat ke arah sel yang ia tatap. Sel itu adalah sel kosong. Dari dalam sel, terdengar suara tawa yang menyeramkan. Tawa itu tidak seperti tawa manusia. Suaranya serak dan berat, seperti tawa seorang kakek tua yang sedang mengejek. Saya segera menarik Dimas menjauh dari sel itu. Saya membawanya ke pos jaga dan memberinya air. Setelah beberapa saat, Dimas akhirnya sadar. Ia menceritakan apa yang ia alami. Ia bilang, ia melihat sesosok kakek tua dengan mata melotot dan senyum mengerikan di dalam sel kosong itu. Kakek itu terus menertawakannya, seolah ia sedang mempermainkan Dimas. Dimas yang tidak kuat mental akhirnya jatuh pingsan. Setelah kejadian itu, Dimas memutuskan untuk mengundurkan diri. Ia tidak sanggup lagi bertugas di Nusa Kambangan. Kejadian itu membuat saya menyadari bahwa tidak semua orang bisa bertahan di sana. Mental yang kuat saja tidak cukup, kita juga harus berani menghadapi hal-hal di luar nalar. Dan di Nusa Kambangan, hal-hal itu sangat sering terjadi. Mereka adalah penghuni yang tidak pernah tidur, selalu mengawasi setiap gerak-gerik kami. Dan mereka akan terus mengganggu, sampai kami tidak sanggup lagi. Setelah kejadian yang menimpa Dimas, saya mulai merasa ketidaknyamanan di tempat kerja. Bukan karena takut, melainkan karena rasa iba. Saya melihat bagaimana seorang pemuda yang bersemangat berubah menjadi sosok yang trauma hanya dalam hitungan bulan. Kepergiannya meninggalkan luka dan pertanyaan di benak saya. Apakah saya juga akan berakhir seperti itu? Pertanyaan itu terus menghantui, namun saya tidak punya pilihan. Sebagai tulang punggung keluarga, saya harus terus bekerja. Saya mencoba menguatkan diri dan berpegang teguh pada prinsip bahwa saya tidak akan menyerah. Saya mulai mencari tahu lebih dalam tentang hal-hal mistis yang ada di sana. Saya mendekati Pak Jatmiko, sipir senior yang sudah saya anggap seperti ayah sendiri.
Pak, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Mengapa mereka tidak mau pergi? Tanya saya suatu malam, saat kami sedang patroli berdua. Pak Jatmiko berhenti berjalan, menatap saya dengan pandangan serius. Arya, di tempat ini, banyak nyawa yang hilang secara tidak wajar. Entah itu karena hukuman mati, pembunuhan antar narapidana, atau bunuh diri. Mereka yang mati dengan cara seperti itu, arwahnya tidak tenang. Mereka terperangkap di sini, karena belum selesai dengan urusan mereka di dunia. Penjelasan Pak Jatmiko membuat saya merinding. Apa yang mereka inginkan? Tanya saya lagi. Mereka tidak menginginkan apa-apa dari kita, Arya. Mereka hanya ingin kita merasakan penderitaan yang sama seperti mereka. Jawabnya singkat. Jawaban itu membuat saya terdiam. Ternyata, para hantu di sana bukan hanya sekadar mengganggu, tetapi mereka memiliki tujuan yang lebih menyeramkan. Mereka ingin membuat kami merasakan penderitaan yang sama seperti yang mereka rasakan saat hidup. Narapidana yang dirasuki. Beberapa hari kemudian, saya mendapat giliran jaga di Blok C, blok yang masih dihuni. Malam itu, saya sedang mengawasi para narapidana yang sedang tidur. Tiba-tiba, saya melihat salah satu narapidana, bernama Rahmat, duduk di sudut selnya. Ia tidak bergerak, hanya duduk diam dengan kepala tertunduk. Saya merasa ada yang aneh, karena biasanya Rahmat adalah orang yang riang dan suka bercanda. Saya mendekati selnya, dan melihat Rahmat dalam kondisi yang aneh. Mata Rahmat melotot, dan ia sedang menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tidak saya mengerti. Suaranya serak dan berat, bukan suara Rahmat yang biasanya. Saya mencoba memanggilnya, "Rahmat, kamu baik-baik saja?" Rahmat tidak menjawab. Ia hanya terus menggumam, lalu tiba-tiba ia tertawa. Tawanya sangat menyeramkan, seperti tawa seorang kakek tua. Saya tahu, ini bukan Rahmat yang asli. Rahmat telah dirasuki oleh makhluk lain. Saya segera memanggil bantuan. Beberapa sipir datang, dan kami mencoba membuka pintu sel Rahmat. Namun, pintu itu terkunci rapat. Kami mencoba mendobraknya, tetapi pintu itu sangat kuat. Tiba-tiba, dari dalam sel, Rahmat berteriak dengan suara melengking. "Pergi! Jangan ganggu dia!" Suara itu membuat kami terkejut. Kami tahu, suara itu bukan suara Rahmat, melainkan suara makhluk yang merasukinya. Kami mundur, dan akhirnya memutuskan untuk menunggu sampai makhluk itu pergi. Setelah beberapa jam, Rahmat akhirnya sadar. Ia terlihat sangat kelelahan dan ketakutan. Ia tidak ingat apa-apa tentang kejadian itu. Ia hanya merasa lemas dan pusing. Kejadian itu membuat saya yakin bahwa para hantu di sana tidak hanya mengganggu, tetapi juga bisa merasuki manusia. Mereka bisa mengendalikan tubuh manusia, dan membuat mereka melakukan hal-hal di luar kendali. Hantu anak kecil di lorong penjara. Saya pikir, hanya arwah narapidana yang ada di sana. Tapi, saya salah. Suatu malam, saat saya sedang patroli di lorong penjara yang gelap, saya melihat sesosok anak kecil berdiri di ujung lorong. Ia terlihat seperti anak kecil berusia sekitar 5 tahun, dengan pakaian yang lusuh. Ia sedang memegang boneka usang, dan menatap saya dengan mata kosong. Jantung saya berdegup kencang. Saya mencoba menenangkan diri, dan berjalan mendekatinya. "Dek, kamu sendirian?" tanya saya dengan suara pelan. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya terus menatap saya, lalu tiba-tiba ia tersenyum. Senyumnya sangat mengerikan, dan membuat saya merinding. Ia kemudian menghilang begitu saja. Saya terkejut. Saya tidak menyangka ada hantu anak kecil di sana. Saya mencari tahu tentang anak itu kepada Pak Jatmiko. Pak Jatmiko menceritakan bahwa anak itu adalah anak dari salah satu sipir yang meninggal di lapas itu. Anak itu meninggal karena kecelakaan saat bermain di sekitar penjara. Sejak saat itu, arwahnya sering terlihat berkeliaran di area penjara. Kejadian itu membuat saya sadar bahwa Nusa Kambangan menyimpan banyak cerita sedih. Tidak hanya tentang para narapidana, tetapi juga tentang orang-orang yang tidak bersalah. Mereka semua terperangkap di sana, dan tidak bisa pergi. Malam-malam di Nusa Kambangan tidak pernah tenang.
Selalu ada suara-suara aneh, bisikan, dan penampakan yang membuat bulu kuduk berdiri. Saya harus terus menguatkan diri dan bertahan di tempat yang paling angker di Indonesia. Setiap malam di Nusa Kambangan adalah sebuah perjuangan. Setelah kejadian Rahmat yang dirasuki dan penampakan anak kecil, saya mulai merasa energi di tempat itu semakin berat. Rasanya seperti ada tekanan tak kasat mata yang terus menindih, membuat setiap langkah terasa berat dan mencekam. Saya harus terus menahan diri, meyakinkan diri bahwa ini hanya bagian dari pekerjaan, tetapi pada kenyataannya, ini jauh lebih dari sekadar pekerjaan. Ini adalah pertarungan mental setiap malam. Suatu malam, saya mendapat giliran jaga di Blok B. Blok ini terkenal dengan sel nomor 7, tempat di mana seorang narapidana bernama Joni tewas. Joni dikenal sebagai narapidana yang sangat sadis. Ia telah membunuh banyak orang dan tidak pernah menunjukkan penyesalan. Setelah vonis hukuman mati dijatuhkan kepadanya, ia mengamuk dan tewas ditembak oleh petugas. Konon, arwahnya masih terperangkap di sel itu, mengincar siapapun yang melewati selnya. Saat saya patroli, saya merasa ada yang tidak beres di sekitar sel nomor 7. Tiba-tiba, lampu di koridor berkedip-kedip, lalu padam. Suasana menjadi gelap gulita. Saya mengeluarkan senter dan menyinari sel nomor 7. Saya melihat gembok sel itu bergoyang-goyang, seolah ada yang mencoba membukanya dari dalam. Jantung saya berdegup kencang. Saya tahu, tidak ada orang di dalam sel itu. Itu adalah ulah Joni. Saya mencoba menenangkan diri dan berjalan mundur perlahan. Tiba-tiba, dari dalam sel, terdengar suara tawa yang menyeramkan. Tawa itu perlahan berubah menjadi tangisan yang pilu, lalu berhenti tiba-tiba. Setelah itu, lampu kembali menyala. Gembok sel nomor 7 sudah terbuka. Saya terkejut. Bagaimana mungkin gembok itu bisa terbuka sendiri? Saya segera memanggil bantuan. Pak Jatmiko dan beberapa sipir lain datang. Mereka melihat gembok yang sudah terbuka itu, dan mereka langsung tahu apa yang terjadi. Pak Jatmiko segera menutup kembali pintu sel itu, dan mengganti gemboknya dengan yang baru. Joni tidak suka diganggu, katanya pelan. Kejadian itu membuat saya merinding. Saya tahu, saya telah berhadapan langsung dengan arwah Joni, dan ia jelas tidak senang dengan kehadiran saya. Pesta Porora di Blok A. Beberapa minggu kemudian, saya mendapat giliran jaga di Blok A. Blok ini adalah blok paling angker di Lapas Batu. Di blok ini, sering terdengar suara-suara aneh, seperti suara tawa, tangisan, dan suara orang yang sedang berpesta. Suara-suara ini sering terdengar di malam hari, saat suasana penjara sepi. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, saya sedang patroli di Blok A. Tiba-tiba, saya mendengar suara musik yang keras dari salah satu sel. Saya terkejut. Tidak mungkin ada narapidana yang bisa menyalakan musik di malam hari. Saya mendekati sel itu, dan melihat ada beberapa narapidana yang sedang menari-nari dan tertawa-tawa. Saya melihat ke arah mereka, dan mereka menatap saya dengan mata melotot. Wajah mereka pucat pasi, dan mereka terlihat seperti mayat hidup. Saya terkejut. Saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Saya menggosok mata saya, dan saat saya melihat lagi, mereka sudah tidak ada. Yang ada hanyalah sel kosong yang gelap. Saya memeriksa sel-sel lain di blok itu, dan semua narapidana sedang tidur nyenyak. Saya panik. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya segera kembali ke pos jaga, dan menceritakan kejadian itu kepada Pak Jatmiko. Pak Jatmiko hanya tersenyum tipis. Mereka sedang berpesta, Arya, katanya. Berpesta? Tanya saya. Ya, mereka adalah arwah para narapidana yang dulunya suka berpesta. Mereka tidak bisa melupakan kebiasaan mereka, jadi mereka terus melakukannya, bahkan setelah mereka mati. Jawabnya. Penjelasan Pak Jatmiko membuat saya merinding. Ternyata, para hantu di sana tidak hanya mengganggu, tetapi juga melakukan hal-hal yang mereka suka saat masih hidup. Saya merasa, saya tidak hanya tinggal di penjara, tetapi juga di sebuah makam. Suara-suara dari liang lahat. Setiap kali ada narapidana yang dihukum mati, tubuhnya akan dikubur di area penjara.
Area itu disebut liang lahat. Saya sering mendengar cerita tentang suara-suara aneh yang berasal dari sana. Konon, suara-suara itu adalah suara-suara para narapidana yang dihukum mati, yang tidak tenang di alam kubur. Suatu malam, saya mendapat giliran patroli di sekitar area liang lahat. Saat saya berjalan, saya mendengar suara-suara aneh. Suaranya seperti orang yang sedang menggali tanah. Saya mendekati suara itu, dan melihat ada beberapa narapidana yang sedang menggali tanah. Saya terkejut, karena tidak mungkin ada narapidana yang keluar di malam hari tanpa izin. Saya mendekati mereka, dan melihat mereka dengan jelas. Wajah mereka pucat pasi, dan mereka terlihat seperti mayat hidup. Mereka terus menggali, seolah mereka sedang mencari sesuatu. Saya mencoba memanggil mereka, tetapi mereka tidak merespons. Mereka terus menggali, lalu tiba-tiba mereka menghilang begitu saja. Saya terkejut. Saya tahu, saya telah melihat arwah para narapidana yang tidak tenang. Mereka terus mengulang-ulang apa yang mereka lakukan saat hidup, bahkan setelah mereka mati. Kejadian itu membuat saya yakin bahwa Nusa Kambangan adalah tempat yang sangat menakutkan. Di sana, tidak ada batas antara dunia manusia dan dunia hantu. Mereka ada di mana-mana, dan mereka akan terus mengganggu sampai kita tidak sanggup lagi. Setelah sekian lama bertugas di Nusa Kambangan, saya mulai mengembangkan semacam indera keenam. Saya bisa merasakan kehadiran mereka bahkan sebelum mereka menampakkan diri. Getaran dingin yang tiba-tiba, bau amis yang menyengat, atau bisikan samar di telinga. Semua itu menjadi sinyal bagi saya untuk waspada. Saya belajar untuk tidak panik, melainkan bersiap. Namun, ada satu malam di mana semua kewaspadaan dan pengalaman saya tidak ada artinya. Malam itu, saya hampir kehilangan akal sehat. Kejadian ini terjadi di sebuah bangunan tua yang tidak terpakai, letaknya agak terpencil di dekat lapas. Bangunan ini dulunya adalah klinik, tempat para narapidana dan sipir mendapat perawatan medis. Tapi, setelah sering terjadi insiden aneh di sana, bangunan itu dikosongkan. Konon, arwah seorang perawat yang bunuh diri di sana masih sering berkeliaran. Pak Jatmiko selalu mengingatkan kami untuk tidak melewati area itu di malam hari, apalagi sendirian. Namun, malam itu, saya terpaksa melewati area tersebut. Salah satu narapidana di Blok D mendadak sakit parah, dan saya harus segera mengantarnya ke posko kesehatan di seberang sana. Jalan terdekat adalah melalui rute belakang, yang melewati bekas klinik. Saya ditemani oleh seorang sipir lain, yang juga sama-sama ketakutan. Saat kami melewati klinik tua itu, bulu kuduk saya langsung berdiri. Udara terasa sangat dingin. Bau amis dan wangi melati yang menyengat bercampur menjadi satu, membuat perut saya mual. Dari dalam bangunan, terdengar suara erangan yang sangat pelan. Suaranya seperti orang yang kesakitan. Kami berusaha untuk tidak peduli dan terus berjalan cepat. Tapi, tiba-tiba, langkah kami terhenti. Di depan kami, berdiri sesosok perempuan dengan gaun putih yang lusuh. Rambutnya panjang terurai menutupi wajahnya, dan ia berdiri diam tanpa bergerak. Jantung saya berdegup kencang. Sipir di samping saya gemetar ketakutan, dan ia tidak bisa bergerak. "Jangan lari," bisik saya. "Tetap tenang." Namun, perempuan itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang pucat pasi dan mata yang kosong. Ia tersenyum, lalu tertawa dengan suara yang melengking. Tawa itu membuat telinga saya sakit. Ia mulai berjalan mendekati kami, lalu tiba-tiba menghilang. Kami terkejut. Kami segera berlari secepat mungkin, dan mengantar narapidana itu ke posko kesehatan. Setelah itu, kami kembali ke pos jaga, dan menceritakan kejadian itu kepada Pak Jatmiko. Pak Jatmiko hanya menghela napas panjang. Dia tidak suka diganggu, katanya. Kejadian itu membuat saya berpikir. Para hantu di sana tidak hanya mengganggu, tetapi mereka juga bisa menunjukkan wujud mereka. Mereka bisa berkomunikasi, dan mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Ritual mengerikan di tengah malam. Beberapa hari kemudian, saya mendapat giliran patroli di malam hari. Saat saya melewati area yang paling sepi di lapas,
saya melihat sesosok narapidana yang sedang duduk di tengah lapangan. Ia tidak bergerak, hanya duduk diam dengan kepala tertunduk. Saya mendekatinya, dan melihat ia sedang melakukan sesuatu yang aneh. Di depannya, ada sebuah lilin yang menyala, dan ia sedang menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tidak saya mengerti. Tiba-tiba, ia menggorok leher seekor ayam hitam yang sudah disembelih, dan meneteskan darahnya ke sebuah mangkuk. Lalu, ia meminum darah ayam itu. Saya terkejut. Saya tahu, ini adalah sebuah ritual gaib. Saya segera memanggil bantuan. Beberapa sipir datang, dan kami mencoba menangkap narapidana itu. Namun, ia tiba-tiba melayang ke atas, dan menghilang begitu saja. Saya terkejut. Saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Saya tahu, ia bukanlah narapidana biasa. Ia adalah seorang dukun, yang memiliki kekuatan gaib. Dan ia menggunakan kekuatannya untuk melakukan ritual-ritual mengerikan di lapas. Setelah kejadian itu, saya mulai mendengar cerita tentang ritual-ritual gaib yang sering dilakukan di lapas. Konon, para narapidana yang memiliki ilmu hitam sering melakukan ritual-ritual mengerikan untuk mendapatkan kekebalan atau untuk berkomunikasi dengan arwah-arwah yang ada di sana. Kejadian itu membuat saya sadar bahwa di Nusa Kambangan tidak hanya ada hantu, tetapi juga ada orang-orang yang memiliki kekuatan gaib. Mereka adalah orang-orang yang berbahaya, dan mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Ketakutan yang tak berujung. Setelah 15 tahun bertugas di Nusa Kambangan, saya memutuskan untuk pensiun. Saya tidak sanggup lagi berhadapan dengan hal-hal yang di luar nalar. Saya ingin menjalani hidup normal, tanpa diganggu oleh hantu atau dukun. Namun, ketakutan saya tidak berakhir. Setiap malam, saya masih sering mendengar bisikan-bisikan aneh, dan saya masih sering melihat bayangan-bayangan yang melintas di depan saya. Saya tahu, mereka tidak akan pernah meninggalkan saya. Mereka akan terus mengganggu, sampai saya tidak sanggup lagi. Kisah ini adalah pengakuan saya. Saya tidak ingin menakut-nakuti kalian, tetapi saya ingin kalian tahu bahwa Nusa Kambangan adalah tempat yang sangat menakutkan. Di sana, tidak ada batas antara dunia manusia dan dunia hantu. Setelah 15 tahun mengabdi, saya akhirnya memutuskan untuk pensiun. Saya tidak sanggup lagi berhadapan dengan hal-hal di luar nalar yang terus menghantui saya setiap malam. Pengalaman-pengalaman di Nusa Kambangan telah mengubah saya. Saya tidak lagi percaya pada hal-hal yang dapat dilihat oleh mata telanjang, karena saya tahu ada dunia lain yang ada di sekitar kita. Keputusan saya untuk pensiun bukanlah akhir dari segalanya. Justru, itu adalah awal dari sebuah perjuangan baru. Saya pikir dengan meninggalkan Nusa Kambangan, saya bisa terbebas dari semua gangguan. Saya pikir, saya bisa kembali menjalani hidup normal. Tapi, saya salah. Malam pertama saya di rumah, saya terbangun dari tidur karena mendengar suara tangisan. Suaranya terdengar sangat pilu, seperti suara seorang anak kecil yang sedang menangis. Saya terkejut. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah mimpi, tapi suara itu terus terdengar. Saya bangun, dan mencari sumber suara itu. Suara itu berasal dari kamar anak saya. Saya masuk ke kamar anak saya, dan melihatnya sedang tidur pulas. Tapi, suara tangisan itu masih terdengar. Saya melihat ke arah sudut kamar, dan saya melihat sesosok anak kecil yang sedang duduk di sana. Ia terlihat seperti anak kecil yang saya lihat di lapas. Ia menatap saya dengan mata kosong, lalu tersenyum dengan senyuman yang mengerikan. Jantung saya berdegup kencang. Saya segera memeluk anak saya, dan membacakan doa-doa yang saya hafal. Setelah itu, sosok anak kecil itu menghilang. Kejadian itu membuat saya takut. Saya tahu, mereka tidak akan pernah meninggalkan saya. Mereka akan terus mengganggu saya, sampai saya tidak sanggup lagi. Teror yang berlanjut. Setelah kejadian itu, teror yang saya alami semakin intens. Setiap malam, saya sering mendengar bisikan-bisikan aneh di telinga saya. Bisikan itu menyuruh saya untuk kembali ke Nusa Kambangan. Saya juga sering melihat bayangan-bayangan yang melintas di depan saya.
Bayangan-bayangan itu terlihat seperti para narapidana yang sudah mati. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya mencoba meminta bantuan kepada seorang ustaz. Ustaz itu memberitahu saya bahwa saya telah terpilih. Saya telah berinteraksi dengan dunia lain, dan mereka tidak akan pernah melepaskan saya. Saya harus berani menghadapi mereka, dan meyakinkan mereka bahwa saya tidak takut. Saya mengikuti saran ustaz itu. Setiap malam, saya selalu berdoa, membaca Al-Quran, dan mencoba menguatkan diri. Saya tidak ingin hidup dalam ketakutan. Suatu malam, saya kembali mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah. Kali ini, suaranya seperti orang yang sedang berjalan di atap. Saya mengambil senter, dan keluar dari rumah. Saya melihat ke arah atap, dan melihat sesosok bayangan hitam yang sedang berjalan di sana. Bayangan itu menatap saya, lalu melompat ke bawah. Saya terkejut. Saya segera masuk ke dalam rumah, dan mengunci pintu. Jantung saya berdegup kencang. Saya tahu, mereka tidak akan pernah berhenti. Mereka akan terus mengganggu, sampai saya tidak sanggup lagi. Akhir sebuah kisah. Meskipun saya sudah pensiun, kenangan tentang Nusa Kambangan tidak pernah hilang. Semua kejadian aneh, semua penampakan, semua suara yang saya dengar, masih terus menghantui saya. Kisah saya adalah pengakuan bahwa di luar nalar kita, ada dunia lain yang tidak akan pernah bisa kita pahami. Kisah saya di sini telah berakhir. Saya telah menceritakan semua pengalaman yang saya alami di sana. Saya tidak ingin menakut-nakuti kalian, tapi saya ingin kalian tahu bahwa Nusa Kambangan adalah tempat yang sangat menakutkan. Nusa Kambangan bukan hanya sebuah penjara, tetapi juga sebuah makam. Di sana, tidak ada batas antara dunia manusia dan dunia hantu. Mereka ada di mana-mana, dan mereka akan terus mengganggu sampai kita tidak sanggup lagi.